Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para peserta webinar konten media di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melanda sejak awal tahun 2020, membuat berbagai aktivitas kita terhambat, termasuk kegiatan produksi oleh konten creator. Namun, kreativitas tetap harus berjalan terus. Tidak boleh jalan di tempat, apalagi berhenti berkreasi. Meski saat ini masih pandemi COVID-19, justru di tengah keterbatasan ini, para konten creator ditantang harus mampu membuat inovasi dalam berkarya meski terdapat berbagai keterbatasan. Apalagi saat ini tren masyarakat untuk mengakses media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook dan lainnya semakin meningkat di masa pandemi. Karenanya situasi semacam ini bisa jadi peluang untuk mengembangkan konten. Nah, hari ini kita akan diskusi oleh 3 narasumber kita. Kita akan mendengarkan tanggapan dari mereka. Yang pertama ada Mbak Dwi Ajeng, seorang YouTuber atau sekarang lebih sering disebut content creator. Kemudian ada Mas Hamzah Maulidi, seorang konten media consultant. Dan yang terakhir ada Mbak Shelby Oktaverina, seorang influence marketing. Mari kita dengarkan tanggapan dari Mbak Dwi Ajeng terkait dunia per-YouTuber selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Gimana nih tanggapan dari Kak Dwi Ajeng semenjak pandemi ini terjadi dan membludaknya orang-orang ingin menjadi konten creator. Bagaimana Kak Dwi Ajeng? Baik, Salsa, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang YouTuber-YouTuber sekarang ini yang marak sekali pada saat pandemi. Karena kondisi sekarang ini mungkin banyak sekali generasi millennials dari A sampai Z untuk mengikuti menjadi YouTuber, seorang YouTuber. Nah, para YouTuber-YouTuber ini yaitu rata-rata tuh golongan remaja. Nah, seperti saya sendiri, saya masih remaja yang umurnya 19 tahun. Nah, dalam konten kreator ini di seorang YouTuber itu selalu membuat konten-konten yang begitu menarik atau trending-trending saat ini. Nah, itu juga yang membuat seorang YouTuber itu mau sekali untuk menjadi seorang YouTuber karena penghasilannya itu begitu banyak dan tapi kerjanya sangat mudah. Dan sebanyak sekali sekarang kan para pekerja yang di PHK tuh. Jadi banyak banget yang pindah ke YouTuber. Nah, saya sendiri pun kayak bingung buat pesaing-pesaingnya itu banyak sekali gitu. Makanya para pandemi saat ini banyak ya orang yang menonton YouTube, jadinya banyak banget viewersnya yang menurun. Bukannya viewersnya menaik, mungkin subscribernya menaik ya, tapi viewers kita jadinya menurun karena banyaknya para pesaing YouTuber-YouTuber baru. Nah, untuk para YouTuber sendiri, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini itu dengan cara mereka membuat konten YouTube yang menarik, terus yang lagi trending-trending, terus yang kedua juga dia memasarkan video-video di platform media sosial untuk meningkatkan viewers-viewers mereka. Nah, untuk alasan kenapa sih para YouTuber tetap bertahan di pandemi COVID-19 ini, kenapa? Karena yaitu dengan penghasilan yang mungkin cukup menjanjikan menjadi seorang YouTuber, dan yang kedua yaitu cukup juga para YouTuber itu kerjanya lebih mudah dibanding para pekerja yang lain, kayak membuat vlog-vlog lah, terus vlognya itu juga gampang, kayak ada traveling, terus food corner atau beauty vlogger dan semacamnya seperti itu. Baik, itu saja mungkin. Ada yang ingin bertanya? Maaf ya, saya ulang. Untuk Kak Dwi Ajeng, Kak Dwi Ajeng sendiri nih di YouTube-nya kontennya apa aja sih? Oh, oke. Di YouTube saya itu sendiri kontennya tuh banyak banget. Temanya yaitu ada food vlogger mungkin, terus juga ada beauty vlogger, terus ada saya suka banget kayak cover-cover musik
Dan itu mungkin yang paling banyak untuk ditonton tuh kayak misalnya traveling sih paling banyak ditonton sama beauty vlogger. Karena banyak banget nih perempuan-perempuan zaman sekarang lagi di era pandemi kayak gini nih, kan di rumah aja tuh ya. Jadi banyak banget nonton yang beauty vlogger karena mungkin pengen kayak gaya baru kali ya untuk nanti buat new normal. Nah, sementara kan sekarang kita lagi di rumah aja nih. Berarti kan travelingnya belum bisa nih ya, terbatas. Terus kakak ada ganti konten atau nge-up konten apa gitu untuk menggantikan si konten traveling itu? Oh mungkin kayak food vlogger kali ya. Jadi kayak kita sering banget grabin makanan buat beli rumah terus kita kayak sharing-sharing makanan gitu. Terus juga kayak mungkin beauty vlogger sama kayak vlog-vlog di rumah aja sih, Mbak. Oh, jadi gitu ya untuk mengatasi keterbatasan karena nggak bisa keluar rumah ini. Nah, sekarang kita akan ke Mbak Shelby. Kalau dari Mbak Shelby nih, sebagai seorang influence marketing, ada tanggapan apa sih dan ada hal-hal apa yang mau di-sharing yang harus disiapkan untuk seorang content creator atau influence untuk menghadapi masa pandemi ini? Oke, Baik, baik. Mbak Salah satu Shelby. ya, influencer marketing di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya itu, apa sih yang dimaksud dengan influencer marketing? Influencer marketing itu merupakan sebuah cara pemasaran menggunakan influencer di sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap influencer marketing. Pada awal tahun, tidak sedikit dari pengamatan digital marketing yang memprediksi bahwa munculnya pandemi COVID-19 atau corona merupakan awal dari keberakhiran influencer marketing. Penarikan kesimpulan atas prediksi negatif tersebut sebetulnya tidak sulit untuk dinalar jika menimbang bahwa industri influencer itu pada dasarnya berbasis pada pola kerja freelance. Para freelance itulah yang kemudian biasanya pertama kali dikorbankan dalam upaya menghemat pengeluaran marketing dari suatu brand. Pembatasan sosial pembatasan mobilitas yang diberlakukan guna memutuskan penularan virus corona juga memiliki dampak yang besar terhadap keleluasan orang influencer dalam memproduksi konten. Terus munculnya pandemi memaksa influencer untuk mengganti potret mereka di situs wisata. Para influencer tidak punya pilihan lain selain mengubah konten misalkan kayak nge-gym di fitness yang mewah dengan berolahraga sederhana di rumah. Terus selanjutnya ada 3 alasan mengapa influencer marketing tetap bertahan di tengah COVID-19. Yang pertama itu ada kekosongan pada pengiklan broadcasting tradisional. Secara tidak langsung, influencer marketing mendapat kekurangan dari diberlakunya kampanye sosial untuk tetap di rumah. Pemberlakuan pembatasan sosial besar atau PSBB membuat advertising platform yang lebih tradisional seperti TV dan radio memiliki limitasi pada dampak yang diciptakan terhadap rutinitas baru kita untuk rutinitas baru. Terus para influencer juga dengan mudah dan fleksibel memproduksi dan menyiarkan konten yang dapat menarik perhatian konsumen tanpa harus keluar rumah. Terus ada juga yang kedua meningkatnya penggunaan e-commerce, diterapkan kebijakan penutupan sementara serta pembelanjaan berbuah pada peningkatnya transaksi harian atau e-commerce sebesar 154% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Dengan terus meningkatnya tren belanja online dan ketergantungan konsumen terhadap media sosial dalam membentuk produk, maka menjadi tidak aneh jika influencer marketing masih tetap ada atau diamati. Selanjutnya ada strategi influencer marketing di masa pandemi COVID-19. Yang pertama itu ada pastikan konten dan pengiriman pesan Anda itu bermanfaat.
Saat ini orang-orang sedang gemar mencari konten yang menurut mereka bermanfaat, sementara jumlah konten berbasis solusi telah menjamur. Pastikan konten yang Anda buat autentik sehingga tetap memiliki nilai lebih dibanding dengan konten kompetitor Anda. Yang kedua ada pilih influencer yang sudah memiliki komunitas loyal. Carilah influencer yang sudah mendapat kepercayaan diri para audiens. Influencer yang sudah memiliki komunitas yang loyal bisa menjadi cara yang bagus untuk menyoroti masalah atau topik penting dan relevan seputar brand Anda. Yang ketiga ada temukan cara baru untuk terhubung dengan audiens Anda. Sering dengan berubahnya pola bersosialisasi di masa pandemi, brand perlu mempertimbangkan cara terbaik untuk menjangkau calon konsumen. Cobalah untuk lebih banyak membuat konten interaktif atau hosting webinar dan cara online lain untuk mendapat komunikasi langsung dengan calon konsumen. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Shelby untuk tanggapannya. Emang bener ya, setelah kita lihat nih, sekarang bahkan sebelum pandemi aja, para konten kreator ini tuh udah banyak banget dibanjiri untuk mengiklankan berbagai produk. Nah, semenjak pandemi ini ternyata lebih banyak lagi yang mengiklankan produk. Oke, sekarang kita mau melihat bagaimana konten media sosial dari selama pandemi dari pandangannya Mas Hamzah nih, selaku konten media consultant. Bagaimana tanggapan dan pandangan Mas mengenai tren dan apa yang sedang berkembang di sosial media ini semenjak pandemi berlangsung? Silahkan untuk Mas Hamzah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai social media consultant. Nah, sebelum membahas tentang hal yang lagi trending, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu social media consultant. Oke, social media consultant adalah penyusun strategi untuk menyebarluaskan produk tertentu. Tujuannya adalah untuk membangun brand awareness dan meningkatkan penjualan brand produk dari sebuah perusahaan. Nah, social media consultant punya dua tugas besar. Yang pertama adalah menyebarluaskan informasi dari klien ke pengguna media sosial. Yang kedua itu ada monitoring media sosial. Nah, dan yang sekarang itu topik yang akan saya bahas itu adalah pro dan kontra artis pindah ke YouTube. Seperti yang diketahui, tak sedikit orang mempermasalahkan sejumlah artis yang kini memilih menjadi sebuah YouTuber. Nah, menurut pendapat para YouTuber lama keberatan ketika banyak artis yang bermigrasi ke laman YouTube. Beberapa YouTuber tersebut merasa artis ini mengambil lahan mereka untuk berkarya. Seperti contohnya kakak beradik Skinny Indonesia, yaitu Jopi Alda Lopez dan Andopi Da Lopez. Mereka mengumumkan akan mundur dari YouTube tahun depan, nantinya persis 10 tahun kiprah mereka di situs YouTube, platform YouTube, pada 24 Juni 2021. Kakak beradik ini tak lagi menggunakan kanal Skinny Indonesia. Mereka mengungkapkan alasannya dalam bentuk video yang berjudul tahun terakhir di YouTube dan maaf dan terima kasih di kanal YouTube mereka. Salah satunya terkait sistem YouTube yang sudah berubah. Ia merasa penghargaan untuk energi yang sudah dikeluarkan sekarang tak ada lagi. Nah, selain itu para YouTuber yang selanjutnya itu YouTuber lama itu ada Edozel. Nah, Edozel ini menilai konten YouTuber saat ini lebih mengekspos tayangan yang sering muncul di televisi. Meski demikian, Edozel mengatakan hal itu tak bisa disalahkan karena tayangan tersebut merupakan cerminan masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang diketahui, artis-artis yang masuk ke YouTube itu banyak ya. Salah satunya adalah Baim Paula. Nah, kanal YouTube Baim melesat dengan jumlah subscribe 15 juta, total viewers lebih dari 2 miliar. Nah,
nama Bayi Mong itu sudah dikenal lewat sinetron dan film. Ia telah terjun di YouTube sejak 2018 dengan konten-konten khas eksperimen. Seperti yang diketahui oleh teman-teman mungkin ya, yang pernah dengar itu, yang pernah viral mungkin atau booming di YouTube itu ada giveaway handphone, sepeda motor, mobil, bahkan membagi rezeki gitu kan. Pernah juga YouTube-nya itu kalau nggak salah itu yang jadi orang susah lah atau gembel gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan konten TV yang masuk YouTube. Masa depan dunia pertelevisian yang semakin tidak menentu memunculkan fenomena baru, yaitu mulai banyak artis atau selebritas TV yang migrasi ke YouTube. Menurunnya minat orang menonton TV dan biaya produksi yang tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan TV, menjadikan TV sendiri juga mengurangi artis-artisnya. Selain faktor menurunnya minat menonton, adalah memang kualitas acara TV yang tidak kunjung meningkat. Makanya banyak sekali artis-artis yang tadinya merajai TV terus pindah ke kanal-kanal YouTube. Apa yang disajikan di YouTube dengan yang disajikan TV beberapa tahun lalu sama saja. Ya, yang mungkin teman-teman tahu ya, mungkin sekarang tuh TV juga banyak ngambil konten dari platform digital kan, kayak contohnya dari video-video YouTube atau TikTok. Hampir mirip lah sama sekarang mungkin TV dan YouTube juga. Nah, di sini ada drama perseteruan antar artis, eksploitasi kesedihan dan kemiskinan, eksploitasi anak sendiri, pamer harta, dan konten-konten membosankan lainnya. Konten-konten dari artis seperti ini jelas mengancam para kreator konten lain, sama-sama selebritas maupun yang bukan, yang memang ingin membuat sesuatu yang benar-benar beda. Kesempatan para kreator konten untuk maju dan membuat konten yang berkualitas tertutupi oleh drama-drama sampah dari selebritas lain. Bahkan artis yang punya konten bagus pun akhirnya kalah dengan selebritas yang kontennya sampah. Nah, menurut pendapat saya terkait fenomena ini, beralihnya artis menjadi YouTuber dinilai sebagai pemanfaatan media yang lebih luas. Sifat analog yang dimaksud merupakan medium konser di hadapan penonton atau di televisi, di mana pilihan medium berekspresinya terbatas. Karena di televisi mungkin ada hal-hal yang tidak boleh diangkat karena ada KPI ya, yang menyaring aturan-aturan di televisi bolehnya seperti apa. Nah, jika dibanding dengan dulu, saat ini medium digital telah berkembang menjadi berbagai macam, termasuk YouTube. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi para artis untuk menggunakan medium digital di mana mereka juga memiliki akun Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Selanjutnya itu membangun konten. Jika dibanding dengan dulu, saat ini medium digital telah berkembang menjadi berbagai macam, termasuk YouTube. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi para artis untuk menggunakan medium digital di mana mereka memiliki akun Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Era ini adalah content is the king, sehingga aneka kemampuan membangun konten oleh para artis dilakukan. Para artis yang telah memiliki basis penggemar dan memiliki positioning tertentu di hadapan penggemar mereka, sehingga yang terjadi adalah upaya mewujudkan berbagai kemampuannya lewat konten dengan memanfaatkan medium yang ada. Yang jelas, yang bisa menjadi latar belakang artis ya dan juga YouTuber dengan diproduksi dan didistribusikannya aneka konten itu. Kedekatan dengan penggemar makin terpelihara. Para penggemar dapat melihat aneka kehidupan artis pujaannya. Kemampuan ini para artis tetap tersimpan di memori para penggemar seraya relasinya tetap terpelihara antara fans dan artis tersebut. Mungkin begitu saja apa yang saya jelaskan. Meskipun banyak artis yang masuk ke dunia YouTube, tapi nggak menutup kemungkinan kan tetap ada YouTuber-YouTuber baru yang akan bisa berkembang dan mungkin mengalahkan artis-artis. Kayak mungkin misalnya kita lihat Atta Halilintar atau kita lihat Ria Ricis, mereka nggak memiliki latar belakang seorang artis tapi tetap bisa eksis di YouTube. Nah, kalau menurut Hamzah nih, tanggapannya kayak gitu mungkin nggak sih akan ada terus konten kreator baru yang bisa ngalahin artis-artis ini meskipun artis-artis ini memiliki pengikut yang banyak? Mungkin kalau menurut pendapat saya, mungkin saja
karena ada beberapa YouTuber baru tuh yang tetap konsisten dengan konten-konten yang kreatif. Seperti contohnya Deddy Corbuzier dengan podcastnya yang tetap konsisten. Terus yang kemarin kalau nggak salah itu YouTube Rewind ya, yang sekarang lagi hits itu sempat trending mengalahkan fenomena yang sekarang banyak yang menjual kesedihan, menjual saiba, kasihan gitu. Tetap masih ada sih menurut saya konten-konten yang tetap kreatif dan YouTuber lama yang masih tetap konsisten dengan konten-kontennya. Oke, baik. Begitu tanggapan dari ketiga narasumber kita. Sekarang kita akan ke sesi pertanyaan. Bagi para peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat yang kemudian akan saya bacakan dan tanyakan kepada para narasumber. Oke, sudah ada pertanyaan pertama nih dari Anissa. Anissa ingin bertanya kepada Kak Dwi Ajeng. Menurut Kak Dwi Ajeng nih sebagai seorang YouTuber, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk mempromosikan video atau konten YouTube yang telah kita buat di platform YouTube? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab ya. Untuk kita mempromosikan video-video YouTube kita dengan efektif itu yaitu dengan cara, yaitu lagi yang tadi saya bilang, kita harus mempromosikannya dengan platform media kita sendiri. Itu kan paling banyak sekarang yang digunain sama para remaja dan para orang-orang yang lain itu pasti mereka pasti menggunakan Instagram dong, pasti pada punya Instagram. Nah, itu dia. Kalau saya sendiri, saya mempromosikannya dengan cara Instagram, terus di Twitter ataupun di sosial media yang lain. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya dari Kak Dwi Ajeng. Kemudian Kak Shelby nih. Mengapa influencer penting dalam pemasaran online? Bagaimana tanggapannya? Ya, baik. Jadi tuh mereka akan lebih menyukai produk atau jasa yang digunakan oleh seorang influencer atau yang mereka idolakan gitu. Jika kamu sedang membangun sebuah bisnis baru atau bisnis kecil bisa dibilang, influencer marketing bisa menjadi awal baru untuk meningkatkan brand-nya dari misalkan endorsement atau paid promote seperti itu. Kak Shelby? Oke, baik. Jadi ternyata memang pengaruh dari influencer ini masih terus diminati oleh para penggemarnya. Walaupun mungkin promosinya cuma 15 detik gitu ya lewat story, tapi ternyata dari 15 detik itu berhasil membawa para penontonnya untuk ikut membeli apa yang mereka promosikan. Kemudian ada pertanyaan dari Agus untuk Mas Hamzah. Menurut Mas Hamzah, apakah fenomena artis yang pindah ke YouTube akan lama atau hanya saat pandemi aja nih? Kira-kira akan terus sampai tahun-tahun berikutnya nggak menurut Mas Hamzah bagaimana? Oh, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Kalau menurut saya, setelah wabah virus corona berlalu, para artis masih akan menggunakan kebiasaan tersebut. Karena bukan hanya sekedar sebagai mencari uang ya dari situ, tapi agar supaya kedekatan antara fans dan artis itu tetap terjaga. Karena seperti contohnya itu kayak mengakrabkan diri. Mungkin dari fans itu ingin mengetahui ya kayak kehidupan pribadinya itu dengan keluarganya seperti apa. Makanya kan sekarang banyak artis
Ya, oke. Kita beralih ke penanya berikutnya. Penanya berikutnya ada Adit. Adit ingin bertanya kepada Kak Dwi Ajeng. Alasan apa sih yang membuat para YouTuber tetap bertahan di kondisi pandemi ini? Meskipun tadi ada keterbatasan untuk membuat konten karena adanya aturan PSBB ini. Oke, terima kasih. Saya jawab. Alasannya kenapa sih para YouTuber tetap bertahan di saat pandemi seperti ini? Kalau saya sendiri, alasannya yaitu pertama, profesi YouTuber itu sangat menjanjikan. Walaupun dia kinerjanya sangat mudah, tetapi memang sulit sih untuk kita membuat konten. Dan itu juga kalau kita membuat kontennya sangat menyenangkan dan itu terasa lebih mudah kalau menurut saya. Nah, kalau membuat konten YouTube itu kan mudah tuh, kita bisa di rumah aja kan walaupun saat pandemi saat ini. Nah, itu dia yang menurut saya profesi YouTuber itu sangat menjanjikan dan banyaknya para YouTuber itu bertahan ya mungkin karena itu kali ya, karena profesi YouTuber itu sangat menjanjikan dan mudah untuk dilakukan, seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Gilang untuk Mas Hamzah. Menurut Mas Hamzah nih, apakah hadirnya artis di platform YouTube memberikan hal baru atau konten-konten baru di YouTube? Atau ternyata sebenarnya artis-artis ini hanya mengikuti perkembangan konten yang ada di YouTube aja? Atau mereka memberikan pilihan-pilihan konten baru semenjak mereka hadir di YouTube? Bagaimana pendapatnya Mas Hamzah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Adit. Kalau menurut saya, konten-konten yang baru itu mungkin ada beberapa konten yang baru itu seperti vlogger dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Tapi mayoritas itu banyak yang konten TV, ibaratnya itu TV dan YouTube itu udah hampir sama gitu. Mulai dari yang tadi sudah saya jelaskan, dari drama-drama atau perseteruan atau mungkin ngeprank ya, yang waktu itu kan zaman sekali tuh ngeprank tuh jadi orang susah ya, hal-hal itu yang terjadi di YouTube. Mungkin ada positif dan negatifnya juga ya. Kalau yang dari negatif, YouTube itu mulai seperti TV ya, tidak banyak konten-konten yang bisa dianggap sampah atau buruk lah. Tapi yang positifnya itu mungkin antara fans dan artis itu lebih dekat dan hangat. Mungkin jawaban saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Mas Hamzah ini menutup sesi pertanyaan kita kali ini. Baik. Mengingat waktu kita yang terbatas, maka webinar sudah berakhir. Sebelum berakhir, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Aktivitas di tengah pandemi tetap dapat diwujudkan meski memiliki banyak keterbatasan. Justru disitulah tantangan bagi para konten memanfaatkan berbagai platform untuk mempromosikan konten yang dibuat. Maka tidak perlu takut untuk para konten creator pemula akan selalu ada ruang dan tempat untuk dikenal dan terkenal dengan berbagai konten yang menarik dan bermanfaat untuk para penontonnya. Baik, sekian sekian webinar ini untuk hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dan menyampaikan aspirasi dan pemahamannya. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah menonton webinar kita hari ini. Akhir kata, saya terima kasih dan meminta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.